Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Gelarista dengan NPM 2011060070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Pengertian dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin adalah apabila bacaan Al-Quran atau bukan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka pelafalan atau bunyinya akan berbeda-beda sesuai dengan kategori hukumnya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 4. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang pertama itu adalah izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Jadi secara istilahnya izhar memiliki pengertian apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 itu, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha, maka hukum membacanya harus jelas. Baik, hukum bacaan yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya menutupi atau menyamarkan. Jadi pengertian ikhfa itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 itu, hurufnya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, ro, zain, sin, swin, sod, dot, to, zo, fa, dan kof, maka cara membacanya harus samar disertai dengan dengung, karena ikhfa adalah hukum bacaan antara izhar dan juga idgham. Hukum bacaan yang ketiga adalah iklab. Iklab secara bahasa artinya adalah mengganti. Jadi pengertian dari iklab itu adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum membacanya adalah diubah menjadi mim. Baik, hukum bacaan yang keempat adalah idgham. Secara bahasa idgham artinya adalah memasukkan. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah idgham bigunah. Idgham bigunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 itu, yaitu ya, nun, mim, dan waw, maka cara membacanya adalah lebur disertai dengan dengung. Idgham yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2 itu, yaitu lam dan ro. Maka cara membacanya lebur tanpa dengung. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bacaan yang pertama tentang izhar. Contoh yang pertama adalah alif atau hamzah, yaitu bisa dilihat pada kolom yang telah saya tampilkan di samping. Hasidin iza. Nah, hasidin iza. Din itu adalah zal dengan kasroh tanwin bertemu dengan alif. Jadi hukum membacanya haruslah jelas. Begitupun dengan contoh yang di bawahnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh hukum bacaan ikhfa. Bisa dilihat bahwa saya mencontohkan yang pertama adalah huruf sa, min samarotin, min samarotin. Nah, itu membacanya harus samar disertai dengan dengung. Begitupun contoh di bawahnya. Selanjutnya yaitu contoh hukum bacaan iklab. Di sini saya mencontohkan mim ba'di. Mim ba'di. Nun mati bertemu dengan huruf ba, maka membacanya dimasukkan ke dalam huruf mim. Mim ba'di. Seperti itu. Selanjutnya contoh dari idgham bihunah. Hisab bayyasiro. Nah, di situ adalah ba bertanda fathah tanwin bertemu dengan ya. Maka hukum membacanya haruslah idgham bihunah, yaitu lebur disertai dengan dengung. Contoh yang terakhir adalah hukum bacaan idgham bila gunah. Contohnya saya ambil ghafurur rahim, yaitu ro bertanda domah tanwin bertemu dengan ro. Maka cara membacanya haruslah idgham bila gunah, yaitu lebur tanpa disertai dengan dengung. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.